welcome back to Siput Hutan. Tersesat lagi di Grojogan Limo. Kita masih belum puas di episode minggu lalu. Ini ada yang menarik, kita disuguhin sebuah RC dari Cup Toys. Betul ya? YouTube dong. Jadi langsung subscribe Cup Toys. Ini ada MN86. MN86 ini aslinya bentuknya, wujudnya itu G500 Mercedes-Benz. Betul ya? Dirubah, jadi itu kan Jerman ya. Ini Jerman satunya lagi ya. Padahal Inggris ya. Jerman. Di Inggris kan ya. Sorry Inggris, kamu harus pulang ya. Kamu adalah negara yang paling sering gagal di semifinal, but I still love you. Kata David Beckham itu, anak-anak kita akan tumbuh berkembang. Jadi Piala Dunia tahun depan pasti dia menang. Ini menggunakan konsep discovery ya. Jadi discovery itu as always itu adalah sebuah expedition pembukaan jalur dan trek khusus ya. Jadi pembukaan jalur dan trek khusus itu maksudnya dia itu trabas gitu loh ya. Tapi trabasnya itu bisa dibilang cukup ekstrim. Yang diperlukan banyak ya. Jadi kalau persiapan kayak gitu tuh banyak, mulai dari dongkrak, ban serep, las, aki tambahan, bensin dan lain sebagainya. Makanya mobilnya itu rata-rata menggunakan snorkel. Ini udah bener ya. Jadi kan dia masuk air. Terus harus ada roof rack ya. Ini juga udah bener. Terus ada awning. Ini awning ya namanya ya. Udah bener karena pasti bermalam ya. Nggak main camel trophy itu nggak kayak Siput Hutan. Berangkat pagi pulang malam gitu enggak. Itu sampai berhari-hari, bahkan mungkin hampir 2-3 minggu ya. Lalu juga ada peralatan-peralatan yang lain. Umumnya adalah penggunaan ban serep. Ya, camel trophy bawa ban serep lebih dari satu. Camel trophy sendiri identik dengan Land Rover. Ya, saudaranya dia. Bukan dia, tetapi banyak juga yang menggunakan Range Rover sebagai camel trophy. Ada juga beberapa episode camel trophy yang menggunakan Range Rover. Jadi ya sah-sah saja. Yang penting Rover family lah. Dengan konsep warna kuning camel ya. Camel itu rokok camel itu. Sponsorshipnya itu duit. Ini udah hadir di depan kita ya. Konsepnya juga cukup menarik, simple ya. Dan yang paling menurut saya istimewa adalah full DIY. Entah kenapa kalau ngelihat DIY itu kita jadi greget banget gitu. Kalau kita lihat detailnya ya ini cukup bagus ya. Tetapi ya karena manual ya, jadi ya ada sudut-sudut yang agak sulit dibuat menyerupai aslinya. Tapi overall ini menarik ya. Jadi bisa jadi opsi pilihan buat kalian yang bingung menentukan hard body apa untuk RC-mu. Ya, Mas Cup Toys, betul ya? Mas Cup Toys ini menggunakan pipa paralon. Berapa diameternya nih? Pipa 4 dim. Jadi caranya gimana? Pipa 4 dim itu kalian pastiin yang pertama bersih. Yang kedua kalian iris. Mau diiris putul jadi 2 gini, ini kan pipa ya. Jadi 2 gini boleh. Diiris sebagian gini juga boleh. Lalu kalian celupin di air hangat ya. Setelah itu kalian setrika. Nanti dia bisa jadi lurus seperti ini. Betul ya? Ini dipanasin terus kasih Pakai kompor. Pakai kompor terus biasanya itu sama keramik. Dipres pakai keramik. Oh, dipres pakai keramik. Wah, ini berarti pakai hot gun. Oh, pakai hot gun. Cuman ya itu. Pakai air mendidih itu lama, lebih cepat pakai kompor. Ya, pakai hot gun lebih cepat lagi, tapi ya semakin cepat semakin beresiko. Apa resikonya? Resikonya itu leleh. Jadi ini sudah dibikin rapi banget ya. Berapa lama Mas Cup Toys bikin ini? 2 minggu itu pakai tidur atau mempeng terus? Disambi. Kalau full berapa jam? Seminggu? Ya, seminggu ya. Jadi buat kalian semua sambil mikir gitu. Buat kalian semua ya memang konsepnya itu menarik ya. Mobilnya itu gimana caranya kalian bisa download blueprint mockup mobil ya. Dari situ kalian cetak di skala yang kalian inginkan, baru kalian implementasikan di paralon yang sudah lurus. Tingkat kesulitannya adalah mengikuti lekuk mobil. Jadi kalau buat sulit apa gampang? Bisa dibilang kalau lekuannya itu patah-patah gampang. Tapi kalau bodinya melengkung-melengkung seperti Ford Bronco yang terbaru, ya nangis kalau menurut saya. Bisa ya harus pakai casting atau cetakan. Tips dari kita adalah ketika melakukan pelipatan ya, ending nekuk ya. Nekuk itu harus pelan, harus sabar. Kalau tidak sabar nanti dia garis putih, terus kurang panas, dia juga kurang presisi. Jadi memang harus pas. Dan kalian juga harus cari air mengalir ya. Karena ketika sudah tekuknya dapat, wush,
kursi mata. Teguknya sudah dapat, kalian harus keringin dengan air mengalir. Jadi bisa kita lihat di sini bodinya DIY ya. Jadi ini menarik banget. Dan kalau kita lihat di bagian kaki-kaki ya, ini menggunakan ban rally ya. Asli. 86 bawah. Asli dari MN86. Oh, ini ban aslinya ini ya. Jadi ban ini maksudnya model ke Alterain ya. Jadi grip-grip kecil, jadi enak banget dipakai di bebatuan dan lain sebagainya. Gardan depan belakang masih menggunakan gardan depan belakang orisinilnya. Skid plate ditambahi protektornya, ini menarik. Link atas ya, upper link diganti pakai model slim ya. Kopel ini standar atau gantian ya? Iya. Gantian ya. Kopel menggunakan kopel metal. Untuk dinamo pakai ukuran berapa? Dinamo 390, keristikan 1060. Baterai pakai berapa? Baterainya 3S. Ini paling top ini. Ini jadi rock and roll kalau berani 3S. Oke. Dari lebih kurang ini mobil Two Toys yang akan nemenin kita Breaking My RC Grojogan Limo bit kedua. Kalau kesini aman, makanannya enak, warungnya top. Jadi kalian pastiin nggak kesulitan. Air juga gampang, toilet super bersih. Jadi highly recommended. Sampai ketemu lagi di review RC kami berikutnya. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar tahu update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Dari Grojogan Limo, bye.